Ibu guru hebat. Dalam sistem pendidikan kita saat ini, kita sebagai pendidik diharuskan memberikan kebebasan kepada murid-murid kita dalam belajar hal-hal baru. Banyak tanya, banyak coba, banyak karya diperlukan dalam melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Lalu bagaimana pelaksanaan P5 di sekolah kami? Berikut praktik baiknya. Sebelum memasuki dokumentasi seluruh rangkaian alur pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila dengan judul Toleransi di antara keberagaman kita di kelas 4B SD Negeri Model Banyuwangi, berikut langkah-langkah proyek profil. Langkah yang pertama adalah memahami proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dimulai dari langkah ini, sekolah memfasilitasi kami dalam kegiatan sosialisasi oleh kepala sekolah dan bidang kurikulum serta diseminasi oleh guru penggerak tentang apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, gambaran pelaksanaannya, prinsip-prinsip hingga manfaatnya. Selain itu, belajar melalui pelatihan mandiri dari platform Merdeka Belajar juga kami lakukan untuk lebih memahami P5 ini. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan ekosistem sekolah. Di sini kami bersama dengan rekan pendidik lainnya dan orang tua murid difasilitasi oleh sekolah dengan tujuan membangun budaya sekolah yang mendukung pelaksanaan P5 dengan keterbukaan pikiran, senang mempelajari hal baru, dan yang terpenting, kolaboratif antar elemen kunci dalam trisentra pendidikan, yaitu keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat, sehingga dapat memahami peran peserta didik, pendidik, dan satuan pendidikan, serta mendorong penguatan kapasitas pendidik sehingga pelaksanaan P5 berlangsung secara menyeluruh dan optimal. Langkah pertama dalam mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang menjadi tim fasilitator P5 ini adalah kami guru kelas 4 dan guru mapel yang berperan sebagai perencana proyek, fasilitator, pendamping murid, supervisor, konsultan, hingga moderator saat murid berdiskusi. Langkah yang kedua adalah mengidentifikasi tahapan kesiapan sekolah dalam menjalankan P5. Dari hasil identifikasi ini, SD Negeri Model Banyuwangi berada di tahapan kesiapan lanjutan dalam menjalankan P5 karena pembelajaran berbasis proyek sudah menjadi kebiasaan sekolah. Konsep pembelajaran berbasis proyek sudah dipahami semua pendidik. Sekolah sudah menjalin kerjasama dengan pihak mitra di luar sekolah agar dampak proyek dapat diperluas dan direplikasi secara berkelanjutan. Setelah mengetahui berada di tahap kesiapan lanjutan, maka dapat digunakan sebagai panduan memilih tema proyek secara spesifik. Selanjutnya menentukan dimensi dan tema proyek profil pelajar Pancasila. SD Negeri Model Banyuwangi berada di tahap lanjutan, sehingga bisa memilih 2 tema di awal tahun pelajaran. Untuk kelas 4, diputuskan memilih tema Bhinneka Tunggal Ika di semester 1 dan kewirausahaan di semester 2. Dari hasil observasi yang kami lakukan di SD Negeri Model Banyuwangi, terdapat murid dan guru yang berasal dari beragam suku, budaya, dan agama. Dalam hal ini, ada kebutuhan di sekolah untuk memberikan pengetahuan mengenai keberagaman di masyarakat, serta menciptakan lingkungan bermasyarakat yang saling toleransi. Dari isu ini, maka dipilihlah tema Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, yang menjadi penguat alasan pemilihan tema ini adalah karena akan ada peringatan hari-hari besar nasional
yaitu HUT Republik Indonesia di bulan Agustus dan Sumpah Pemuda di bulan Oktober. Sehingga tema Bhinneka Tunggal Ika ini sesuai digunakan untuk pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila semester 1 tahun pelajaran 2022-2023 di kelas 4 SD Negeri Model Banyuwangi. Tujuannya, dengan tema ini dapat menjadi sumber belajar, berdampak langsung pada diri murid, sekolah, dan lingkungan sekitar. Disesuaikan dengan tema yang telah dipilih, maka dipilihlah dimensi profil pelajar Pancasila dalam proyek ini, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Di tema Bhinneka Tunggal Ika ini, kami menggunakan alokasi waktu 126 jam pelajaran yang dilakukan seminggu sekali setiap hari Jumat. 14 jam pelajaran pada tahap pengenalan, 42 jam pelajaran pada tahap kontekstual, 56 jam pelajaran pada tahap solusi dan aksi, dan 14 jam pelajaran pada tahap evaluasi. Ini adalah modul Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang sudah kami buat untuk digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan P5. Berikut tujuan pelaksanaan P5 ini. Dilanjutkan pengembangan topik. Pada proyek kami dengan judul Toleransi di Antara Keberagaman Kita memiliki 17 alur kegiatan dan asesmennya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam kegiatan P5 ini diawali dari memahami P5, menyiapkan ekosistem sekolah, hingga mendesain P5. Setelah semua siap, maka dilakukanlah kegiatan P5 ini dengan judul proyek Toleransi di Antara Keberagaman Kita. Dan fokus subjek dalam video ini adalah kelas 4B SD Negeri Model Banyuwangi. Sebelum pelaksanaan P5, kita melakukan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik kami lakukan dengan cara saling mengenal dengan murid dan melakukan observasi pada murid di awal tahun pelajaran. Dari hasil kegiatan yang kami lakukan ini, di kelas 4B SD Negeri Model Banyuwangi, terdapat murid yang berasal dari beragam suku, budaya, dan agama. Dalam hal ini, ada kebutuhan murid untuk diberikan pengetahuan mengenai keberagaman di sekitarnya, serta menciptakan lingkungan yang saling toleransi. Dari hasil diagnostik terlihat juga murid di kelas adalah murid yang kreatif, memiliki keingintahuan yang besar, dan memiliki banyak rencana. Sehingga hasil inilah yang digunakan untuk mengembangkan alur dalam setiap proses kegiatan proyek sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu, pelaksanaan dari kegiatan P5. Dimulai dari tahap pengenalan. Tahap pengenalan ini dilakukan selama 14 jam pelajaran atau 2 hari Jumat. Topik yang dilakukan adalah mengenali keberagaman suku, budaya, dan agama diri sendiri dan teman di kelas. Mengamati video keberagaman dari berbagai sumber, lalu melakukan refleksi awal mengenai apa yang sudah dan belum murid ketahui, apa yang sudah dan akan murid lakukan selanjutnya. Dimensi profil pelajar Pancasila yang diharapkan berkembang dari tahap ini adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, serta berkebinekaan global. Nah, tahap yang kedua adalah tahap pemetaan masalah atau kita kenal kontekstualisasi. Di tahap ini dilakukan selama 42 jam pelajaran atau 6 hari Jumat. Dalam tahap kontekstualisasi ini, murid melakukan eksplorasi opini dan praktik di dalam masyarakat terkait keberagaman dan sikap toleransinya. Apakah masih ada yang menjadi kendala dalam membangun keharmonisan? Murid melakukan observasi dan pembelajaran langsung dalam konteks nyata di lingkungan sekitar. Topik kegiatan yang dilakukan diantaranya
menonton pawai budaya. Sesuai dengan adanya perayaan HUT Republik Indonesia ke-77, di sini murid dapat belajar keharmonisan yang dibangun dalam melestarikan budaya melalui pawai budaya. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengembangkan dimensi profil pelajar Pancasila berkebinekaan global. Topik yang kedua adalah permainan tebak budaya. Dalam topik ini, murid melakukan tebak budaya dalam kelompok dengan memperagakannya secara sederhana, kemudian kelompok lain menebaknya. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengembangkan dimensi profil pelajar Pancasila berkebinekaan global, gotong royong, dan tentunya kreatif. Nah, topik yang ketiga adalah membuat peta pikiran keberagaman. Dari banyak hal yang sudah murid pelajari, saatnya lah murid membuat sebuah peta pikiran tentang keberagaman suku, budaya, agama yang ada di masyarakat. Tujuannya adalah mengembangkan dimensi profil pelajar Pancasila yang pastinya kreatif dan berkebinekaan global. Kegiatan selanjutnya adalah kunjungan ke tempat-tempat ibadah. Sebelum ke tempat ibadah, kami mengunjungi salah satu sekolah berbasis Islam yang ada di Desa Pancasila. Di sini kami disambut hangat sekali. Rasa peduli, kasih sayang, dan toleransi benar-benar terwujud dari saling berbagi di antara kami. Lalu dilanjutkan pada tujuan utama, yaitu ke Puro Puseh Desa yang berada di Desa Patoman, Kecamatan Belimbing-Sari, Kabupaten Banyuwangi, yang biasanya dikenal dengan Desa Pancasila. Adik-adik semuanya yang sekarang sedang mengikuti program penguatan profil pelajar Pancasila ini mendapatkan manfaat yang besar. Setelah itu, kami mengunjungi wihara yang juga berada di Desa Pancasila. Selanjutnya, kunjungan kami adalah ke GKT Siloam yang berada di Kecamatan Rogojampi. Tujuan kami di sini adalah tema untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema toleransi. Jadi anak-anak ada tugas untuk menulis, membuat resume dan sebagainya. Nanti akan menjadi masalah dari dosa nanti di gereja. Kemudian anak-anak mohon tetap tenang karena akan berbagi rumah tempat ibadah. Nah, sampailah di kunjungan kami yang terakhir adalah ke kelenteng tempat ibadah agama Konghucu yang juga berada di Kecamatan Rogojampi. Bapak Ibu kita, ya, bukan matahari, tapi dia langit, ya, ada langit, ya, gitu. Jadi untuk penghormatan Luar biasa. Kunjungan kami ke tempat-tempat ibadah umat beragama memberikan kontekstualisasi kepada murid untuk belajar langsung tentang keberagaman di masyarakat. Nah, sekarang sudah ada di tahap solusi dan aksi. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah sikapku dan sikapmu. Dari semua yang sudah dipelajari langsung oleh murid melalui tahap kontekstualisasi, sekaranglah waktunya murid menuliskan sikap apa yang tepat dilakukan untuk menghadapi keberagaman yang ada di sekitarnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah menggiring murid untuk memiliki sikap toleransi di antara keberagaman,
sehingga dimensi profil pelajar Pancasila berkebinekaan global bisa muncul dalam diri murid. Setelah murid menemukan solusi atas sikap yang harus mereka tumbuhkan dalam menghadapi keberagaman di kegiatan Sikapku dan Sikapmu, sudah saatnya lah murid melakukan aksi. Kegiatan Satu Nusaku, Satu Bangsaku, dan Satu Bahasaku dilakukan saat memperingati Sumpah Pemuda. Murid bersama-sama berjanji, meskipun dalam keberagaman, namun tetap satu untuk saling menghargai, menjaga kerukunan dalam toleransi. Putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Baiklah, sudah sampailah pada kegiatan perayaan hasil belajar project, display makanan khas daerah. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari tim mana? Ini? Jawa. Papua. Annyeong. Yang terakhir? Wow. Baiklah, sudah sampailah pada kegiatan perayaan hasil belajar project, display makanan khas daerah. Murid melakukan aksi mendisplay makanan khas daerah dalam setiap kelompok, kemudian mempresentasikannya sehingga guru dan temannya tahu apa yang mereka display. Setelah itu, saling berbagi, saling mencoba makanan khas daerah antar kelompok. Dalam kegiatan ini, murid mengaplikasikan sikap dalam menghadapi keberagaman yang sudah mereka temukan di tahap solusi. Tentunya, sebagai penutup rangkaian kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan dimensi berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Tahap akhir adalah tahap evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut. Selama kegiatan proyek ini dilakukan, murid sudah dibiasakan untuk melakukan refleksi secara rutin. Murid menceritakan apa saja yang mereka alami dan mereka pelajari di buku refleksinya. Apa saja yang mereka belum ketahui dan apa saja yang ingin mereka lakukan selanjutnya, semua mereka tulis sesuai dengan kreativitas mereka masing-masing. Guru sebagai fasilitator mengecek refleksi murid sebagai salah satu acuan menulis jurnal proyek untuk dilakukan tindak lanjut. Nah, langkah yang kelima adalah mengelola asesmen dan melaporkan hasil proyek. Tahap ini dilakukan setelah seluruh pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila selesai dilakukan. Yang pertama adalah mengoleksi dan mengolah hasil asesmen. Di sini ada catatan-catatan murid mengenai kegiatan selama kegiatan proyek. Kemudian ada portofolio murid yang berisi seluruh dokumen dari produk yang dibuat oleh murid selama mengikuti proses kegiatan P5. Dan ini adalah rubrik dari beberapa asesmen yang dilakukan dari
proses kegiatan P5. Selanjutnya adalah menyusun raport proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk raport proyek sendiri itu dibuat setelah seluruh rangkaian tema proyek dilakukan dalam 1 tahun. Nah, ini adalah asesmen untuk sub-elemen. Di raport ini menjadi panduan mulai berkembang, sudah berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang pada murid. Lalu sampailah di tahap akhir yaitu evaluasi dan tindak lanjut proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk yang pertama, refleksi dilakukan oleh murid dan guru. Murid terlibat aktif dalam proyek profil ini. Suasana proyek profil membuat murid bersemangat untuk belajar dan tahu lebih banyak. Waktu proyek profil memadai untuk murid memahami isu yang ada di sekitar murid. Fasilitator pada proyek profil ini yaitu guru membantu membimbing dalam belajar dan berproses. Karakter dalam dimensi profil pelajar Pancasila pada murid berkembang pada proyek profil ini. Lalu refleksi fasilitator proyek yaitu guru yang melaksanakan dengan pengawas. Proyek dengan judul toleransi di antara keberagaman kita merupakan salah satu topik yang akan membantu pemenuhan kodrat murid. Dalam proyek ini, murid sudah dapat mengembangkan keterampilan yang bermanfaat bagi diri mereka dan mengeksplorasi isu penting dalam era kehidupan mereka saat ini. Pengetahuan akan sikap-sikap terpuji terhadap keberagaman yang ada tentunya akan berpengaruh pada lingkungan di sekolah. Dengan penerapan sikap toleransi dalam keberagaman, dalam berbagai tindakan-tindakan yang mereka lakukan dapat mendukung budaya positif yang sudah menjadi pembiasaan di sekolah. Mereka juga dapat menjadi agen-agen penggerak perubahan dengan mengajak seluruh warga sekolah berpartisipasi dalam proyek penanaman sikap toleransi dalam keberagaman. Lalu bagaimana tindak lanjut atas keberlanjutan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Yang pertama, menjalin kerjasama dengan pihak mitra di luar sekolah disesuaikan untuk kegiatan selanjutnya. Mengajak rekan sejawat di lingkungan sekolah untuk ikut melakukan aksi dan praktik baik. Mengintegrasikan berbagai proyek profil yang ada kepada murid di proyek selanjutnya. Mengajak lingkungan sekolah untuk memikirkan cara mengoptimalkan dampak dan manfaat proyek profil. Demikianlah 6 langkah pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang telah kami lakukan. Semoga menginspirasi. Salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.